Pada kesempatan pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan fuzzy inference system pada bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Google Colab. Jadi, pertama kali kita membuka Google Colab, terlebih dahulu kita perlu menginstal Scikit Fuzzy dengan menggunakan perintah pip install -u Scikit Fuzzy. Pada saat di sini kita membuka terlebih dahulu, menuliskan code pada Google Colab. Jadi seperti ini contohnya hasilnya. Jika belum terinstall, maka akan dilakukan proses instalasi Scikit untuk Fuzzy. Kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan di dalam melakukan proses inferensi Fuzzy, kita perlu mengetahui bagaimana cara membuat fungsi keanggotaan Fuzzy. Jadi misalkan mula-mula kita perlu men-set nilai dari nilai X atau nilai dari anggotanya, ya, jadi fungsi keanggotaan Fuzzy itu bentuknya adalah berupa fungsi seperti ini, di mana aks arah horizontal itu adalah mewakili input atau X, ya, jadi ini input, variabel input atau variabel X. Kemudian untuk arah vertikalnya itu adalah mewakili fungsi keanggotaan dari setiap nilai input yang diberikan. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah fungsi keanggotaan dengan variabel input X itu bernilai antara 0 sampai dengan 10, maka di sini ada 11 data, maka kita bisa create variabel X dengan perintah np, di mana np ini adalah fungsi yang perlu kita set terlebih dahulu, kita import. Jadi import numpy. Ya, numpy itu adalah library dari Python untuk mendeklarasikan bilangan-bilangan dalam Python. Di mana di sini np itu adalah kita nyatakan mewakili dari numpy, variabel menggantikan untuk kelas atau library numpy. Kemudian, jadi kita menggunakan di sini adalah library numpy dengan fungsinya adalah arrange, di mana di sini menunjukkan adalah jumlah dari datanya. Nah, kemudian setelah kita mendeklarasikan variabel untuk inputnya yaitu X, lalu cara untuk membuat fungsi keanggotaan Fuzzy, di mana fungsi keanggotaan Fuzzy itu bisa bermacam-macam bentuknya, bisa berupa segitiga atau triangular,
Dimana kalau kita menggunakan fungsi segitiga atau triangular, kita menggunakan fungsi trims. Fas ini itu adalah fungsi fas ini adalah library fasi yang kita install pada langkah sebelumnya. Jadi, setelah kita install, kita perlu mengimport terlebih dahulu library dari Skykit Fasi. Nah, di sini Fasi ini adalah nama dari library Skykit Fasi. Di sini fungsinya adalah trim, ini menunjukkan fungsi keanggotaan untuk bentuk yang segitiga atau triangular. Jadi segitiga itu bentuknya seperti ini misalkan. Ya. Di mana variabel untuk fungsi segitiga itu ada 3, yaitu batas bawah. Ini batas bawah. Kemudian nilai puncak atau nilai tengah ya. Di sini adalah B, lalu batas atas itu adalah C. Jadi seperti ini, sehingga kalau kita ingin mendeklarasikan atau kita mau membuat sebuah fungsi keanggotaan dengan batas bawahnya adalah 0, batas atau nilai tengahnya adalah 5, sedang batas atasnya adalah 10, maka kita deklarasikan mfx itu adalah variabel dari fungsi keanggotaan tersebut. Fas tadi berarti kita mengambil sebuah fungsi dari library fasi yang namanya adalah trimf. X adalah variabel yang kita deklarasikan sebelumnya yang merupakan nilai antara 0 sampai dengan 10. Jadi untuk mewakili nilai X-nya. Kemudian kita tetapkan di sini variabel untuk A, B, dan C. Selain fungsi triangular, kita juga mengenal fungsi keanggotaan lain, yaitu sebelumnya ini contoh hasilnya nanti akan kalau kita tampilkan dengan memanfaatkan pyplot ya, matplotlib dengan mengambil dari Python plot. Ini kita bisa tampilkan bentuk fungsi fasinya itu adalah seperti ini. Selain bentuk triangular, kita mengenal bentuk lain yaitu trapesium. Jadi kalau trapesium di sini variabelnya ada 4 ya. Jadi kalau kita gambarkan ya. Jadi yang pertama yang paling kiri, batas kiri itu atau batas bawah kiri itu adalah A. Kemudian di sini ada bagian representasi naik dan ada bagian representasi turun, juga ada bagian yang konstan. Nah, batas atas dari representasi naik itu adalah variabel B. Batas bawah dari representasi turun itu adalah C. Batas atas dari representasi turun itu adalah D. Jadi kita harus menyusun variabel itu dalam menggunakan tanda kurung siku seperti ini, di mana ini susunannya ini adalah A, ini adalah B, ini untuk mewakili batas bawah dan batas atas dari representasi naik untuk trapesium, dan batas bawah dan batas atas untuk representasi turun dari trapesium. Nah, ini kalau kita tampilkan sama dengan menggunakan fungsi plot dari library pyplot yang sudah kita import di bagian atas. Jadi di dalam mendeklarasikan atau kalau kita ingin menggunakan fungsi-fungsi dari library yang ada di Python, kita perlu
mendeklarasikan terlebih dahulu di bagian sebelumnya, di bagian atas itu dengan perintah import. Kemudian fungsi lain yang bisa kita deklarasikan itu adalah fungsi keanggotaan sigmoid. Di mana kalau fungsi keanggotaan sigmoid di sini itu mirip seperti Gaussian, jadi ada nilai tengah atau pusat dan sebaran, ya, sebaran atau kontrol untuk lebar dari fungsi sigmoidnya. Jadi kalau fungsi sigmoid itu bentuknya berupa seperti ini, ya. Jadi ada nilai tengahnya, ini adalah senternya, ya. Kemudian width controlnya itu adalah untuk lebar dari kurvanya, ya. Jadi lebar dari kurvanya. Jadi ini juga mewakili standar deviasi. Di mana fungsi sigmoid itu adalah sig MF. Nah, ini bentuknya, di mana kalau contoh di sini senternya adalah 5. Ya, kemudian width controlnya itu adalah 2. Sehingga nanti kalau mendeklarasikan kita perlu deklarasikan center kemudian width control. Lalu yang berikutnya adalah Gaussian. Jadi Gaussian ini ya untuk yang sigmoid ini agak berbeda dengan Gaussian ya. Kalau Gaussian min itu adalah titik tengahnya. Jadi kalau digambarkan ini adalah titik tengahnya itu adalah 5. Kemudian sigmanya itu adalah standar deviasi. Jadi sebenarnya sama. Hanya di sini untuk mewakili center ini lebih ke dia adalah ya, tengah di mana merupakan perpindahan. Jadi senternya itu adalah perpindahan atau titik tengah dari daerah ya, daerah yang berpindah dari rendah menjadi tinggi. Jadi seperti ini. Nah, itu tengah-tengahnya itu adalah senternya. Kemudian untuk kontrol lebarnya ini sama. Jadi sebenarnya itu adalah kontrol lebar dari daerah yang miring ini, daerah yang miring. Ini untuk yang sigmoid, beda sedikit dengan Gaussian. Kalau Gaussian itu lebih ke daerah yang membentuk kurva normalnya. Jadi nilai tengahnya berarti ya tengah dari kurva normal itu, kemudian width-nya itu adalah menunjukkan standar deviasi atau sebarannya. Nah, fungsinya itu adalah Gauss MF dengan input variabel inputnya itu adalah X-nya, kemudian min dan sigma. Lalu yang terakhir itu adalah fungsi keanggotaan Bell. Jadi Bell itu juga sebenarnya mirip dengan Gaussian, hanya dia lebih datar. Jadi ada seolah-olah dia merupakan gabungan antara Gaussian dan trapesium. Seperti ini. Jadi ada lebar, ada center, ada slope. Slope itu menggambarkan untuk center itu adalah tengahnya, letak, kemudian width 2, dan slope itu adalah mewakili ini, kemiringan dari yang ujung-ujungnya. Ya, kalau lebarnya tetap width-nya adalah mewakili dari lebar dari kurvanya. Jadi ada 3 ya variabelnya, yaitu width, slope, dan pusat. Itu fungsi untuk yang Bell.
Kemudian setelah kita memahami bagaimana cara mendeklarasikan fungsi keanggotaan fasi, maka yang berikutnya adalah bagaimana mendeklarasikan input dari fasi. Misalkan pada permasalahan menentukan besaran tip, seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada teori, terdapat dua input, kan? Servis atau layanan dan makanan. Jadi besaran tip itu biasanya ditentukan oleh kualitas makanan dan kualitas layanan. Maka kita bisa mendeklarasikan input fasi untuk servis dan food ini dengan menggunakan fungsi antecedent. Ya. Jadi fungsi antecedent itu juga adalah bagian dari library fasi yang kita deklarasikan dengan deklarasi di sini variabelnya adalah food atau service, kemudian sama dengan di sini kontrol, ya kontrol. Ini adalah nama library-nya atau alias dari library-nya. Lalu kemudian ada antecedent. Nah, ini menunjukkan antecedent itu adalah untuk input. Jadi kalau di dalam fasi itu kan kita mengenal rule. Rule itu bentuknya adalah jika A maka B. Nah, A inilah yang disebut dengan antecedent. Bagian yang di sebelah kiri dari if then-nya atau jika makanya. Ya. Jadi kita deklarasikan di sini antecedent. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung rubah ini dengan X juga boleh. Karena X-nya sudah kita deklarasikan sebelumnya, misalkan X itu kan tadi adalah nilai antara 0 sampai dengan 10 dengan lompatan 1. Ya. Pada saat deklarasi yang nah ini kalau ini defaultnya dia adalah lompatannya pasti 1. Nah, di sini 11 ini sudah pasti dia mulai dari 0. Nah, kalau kita mau mendeklarasikan misalkan dengan nilai yang tidak mulai dari 0, itu kita tentukan nilai terkecilnya, kemudian jumlahnya, jadi 11 ini menunjukkan jumlahnya, kemudian 1 ini menunjukkan lompatannya. Artinya kita membuat variabel di mana nilainya adalah 0, kemudian lompat 1 menjadi 1, 1, kemudian 2, 3, sampai jumlahnya itu ada 11 bilangan. Boleh kita menyatakannya seperti ini. Jadi ini perintah ini sebenarnya sama dengan perintah yang di sini. Ya, jadi mendeklarasikan X di sini bisa juga kita deklarasikan dengan NP arrange ya 0 karena dia batas mulainya, kemudian jumlahnya, lalu bukan nilai terbesarnya ya, tapi jumlahnya, kemudian lompatannya. Sehingga kalau misalkan kita men-set sebuah variabel yang nilainya misalkan mulai dari 5, lalu jumlahnya ada 3, misalkan 5, 10, 15, nah misalkan ada 3, lalu lompatannya itu adalah 5, maka kita deklarasikannya adalah X NP arrange 5, nilai terkecilnya, kemudian jumlahnya ada 3, lalu lompatannya ada 5. Jadi setelah 5 itu adalah 10, setelah 10 adalah 15. Jadi seperti ini. Jadi arti dari perintah ini sebenarnya sama dengan kita mendeklarasikan nilai pada variabel inputnya X tadi.
Ya, kemudian di sini nama dari variabel inputnya, yaitu food. Kemudian service di sini juga sama, kita deklarasikan misalkan nilainya juga dari 0 sampai dengan 10. Setelah itu, setelah kita mendeklarasikan variabel yaitu food dan service, maka kita perlu meng-create fungsi keanggotaan untuk masing-masing input. Jadi misalkan kita di sini menggunakan fungsi keanggotaannya adalah bentuknya triangular atau segitiga. Nah, misalkan untuk layanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu poor, good, dan excellent. Maka kita masing-masing harus menentukan fungsi keanggotaannya, ya. Jadi kita deklarasikan di sini service untuk yang kategori poor, jadi kita beri di sini tanda siku poor, itu artinya ini adalah bagian dari input service dengan kategori poor, ya. Lalu kita deklarasikan dengan menggunakan fungsi trimf. Kita di sini menggunakan triangular. Kemudian ini kita menggunakan fungsi yang namanya universe. Ya. Service.universe. Service ini adalah nama variabel dari service di sini. Service.universe. Kemudian, nah ini misalkan kita mau membuatnya 0 sampai dengan 10. Kemudian kita punya, berarti tengahnya adalah 5 ya. Maka misalkan fungsi yang pertama bentuknya adalah seperti ini. Ini 1 ya, tertinggi dari mu x-nya adalah 1, ini adalah x-nya. Nih, maka kita deklarasikan di sini batas bawahnya adalah 0, tengahnya juga 0. Jadi kan kalau segitiga, masih ingat bentuknya kan seperti ini. Jadi A, B, C. Nah, kalau seperti ini kan A dan B-nya adalah sama. A dan B-nya sama, C-nya adalah 5. Itu. Kemudian misalkan untuk yang food, untuk yang service yang kedua, kategori kedua adalah good. Nah, misalkan good, saya mau buat bentuknya seperti ini. Nah, berarti di sini nilai rendah, ya batas bawahnya adalah 0, nilai tengahnya atau B-nya itu adalah 5, C-nya adalah 10. Ini kita deklarasikan 0, 5, 10. Kemudian untuk yang excellent misalkan di sini kita tentukan bentuknya seperti ini. Nah, berarti di sini bentuk segitiganya kan harusnya 3 full ya, seperti ini. Tapi kita hanya punya nilai sampai dengan 10 kan. Maka di sini B dan C-nya kita anggap sama ya. Jadi B dan C-nya sama. Jadi 5, batas bawahnya adalah 5, batas atasnya itu adalah 10 sekaligus nilai tengahnya adalah 10. Sehingga di sini nilainya adalah 5 itu batas bawah A, lalu 10 dan 10 ini adalah batas atas B dan C. Lalu setelah mendeklarasikan untuk input yang pertama yaitu service, maka kita perlu mendeklarasikan untuk input yang kedua yaitu food. Nah, misalkan untuk input yang kedua kita mempunyai 2 kategori yaitu rancid dan delicious. Nah, misalkan untuk yang
Ini kan hanya ada 2 ya. Misalkan seperti ini dan seperti ini. Nah, ini 10, ini 3, ini 8. Nah, misalkan seperti ini berarti untuk yang range sheet food, jangan lupa di sini variabelnya adalah food ya. Untuk yang range sheet food universe itu adalah batasnya mulai dari 008. Berarti batas bawahnya sama dengan nilai tengahnya, A dan B-nya sama, batas atasnya adalah 8. Nah, kebalikannya adalah dengan yang delicious. Delicious misalkan bentuknya adalah seperti ini berarti batas bawahnya 3. Nah, batas atasnya itu sama dengan nilai tengahnya yaitu 10. Jadi seperti ini bentuknya kalau kita running, kita view ya. Jadi untuk menampilkan perintahnya di sini adalah food. Misalkan kita mau menampilkan yang food-nya ya berarti food view. Kita menggunakan fungsi view. Nah, kalau kita mau menampilkan service ya tinggal mengganti yang bagian kiri dari tanda titik food titik service. Jadi seperti ini. Kemudian setelah kita mendeklarasikan input, maka kita perlu mendeklarasikan output. Jadi kalau input itu adalah bagian kiri dari rule, nah, maka yang output itu ada di bagian kanan dari rule. Ya, dari B. B itu kita sebut dengan konsekuen. Maka misalkan pada permasalahan tip ini inputnya adalah besaran tip dengan nilai maksimum adalah 30%. Ya, maka kita bisa mendeklarasikan sebuah fungsi, sebuah variabel yang kita sebut dengan tip di sini dengan menggunakan fungsi konsekuen, ya, di mana dia nilainya di sini antara 0 sampai dengan 30. Jumlahnya berarti ada 31 dengan lompatannya adalah 1. Namanya adalah tip. Baik, kemudian setelah itu kita tentukan untuk yang Mamdani, maka kita perlu mendeklarasikan fungsi keanggotaan untuk output. Jadi misalkan fungsi keanggotaan untuk output kita bagi menjadi 3, yaitu low, medium, dan high. Ini menunjukkan besaran dari tipnya. Nah, misalkan di sini kita menggunakan trim atau segitiga ya. Bentuk fungsi keanggotaan segitiga nilainya 0, 0, 15. Berarti kan batas bawah dengan batas atas. Jadi di sini nilainya 0 sampai dengan 30. Tengahnya ada 15, berarti 0, 0, 15, berarti seperti ini. Kemudian untuk yang medium itu 0, 15, 30. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang high itu ada 15, 30, 30. Seperti ini. Jadi ini adalah untuk yang fungsi keanggotaan dari output fasinya. Nah, setelah kita mendeklarasikan untuk yang output fasi, maka yang berikutnya adalah menentukan rule. Nah, rule-nya seperti contoh, misalkan ada 3 rule, yaitu layanan buruk atau makanan tidak enak, layanan buruk. Ya, jadi atau makan tidak enak, maka tipnya kecil. Kemudian kalau layanan baik tipnya rata-rata, medium. Kemudian kalau layanan menyenangkan atau ya, makanan lezat, maka tipnya tinggi. Ini yang 3 ya. Jadi ada 3. Di mana di sini bagian antecedennya, jadi ini bagian antecedent, yaitu sebelum if. Ini adalah bagian antecedent. Ini dihubungkan dengan menggunakan operator OR. Maka kita dapat mendeklarasikan rule-nya menjadi sebagai berikut. Rule 1,
Nah, di sini kita menggunakan fungsi namanya rule, di mana ini kita ambil dari library control derivasi. Kemudian ini ya. Jadi kan tadi kita sudah mendeklarasikan ada variabel input food dan variabel input service dengan kategori di sini buruk, ya buruk atau makanannya jelek atau makanannya nggak enak itu adalah rancid, atau layanannya buruk. Ya, ini kita sudah mendeklarasikan sebelumnya ya nama-nama kategori dari setiap variabelnya. Nah, kemudian koma, ingat ya ini yang sebelah, jadi bentuk dari fungsinya itu adalah seperti ini, rule dalam kurung, ini adalah antecedent. Antecedent, koma, consequent. Ya, jadi kalau dinyatakan dalam kalimat kan ini seperti ini bagian antecedent dan ini adalah bagian consequent. Jadi ini antecedent, ini consequent. Jadi yang bagian antecedent itu adalah ini. Nah, dan yang bagian consequent itu adalah ini. Ya kan? Tip murah berarti tip low. Kemudian jangan lupa bahwa bagian antecedent ini dihubungkan dengan operator OR. Ini adalah operator OR, lambangnya menggunakan tanda garis tegak. Sedangkan kalau misalkan kita mendeklarasikan rule dengan menggunakan operator AND, maka kita ganti bagian ini dengan tanda N. Seperti ini, demikian juga untuk rule 2. Rule 2 bagian antecedent hanya satu, yaitu service good. Kemudian rule 3 itu antecedentnya juga ada 2, dihubungkan dengan operator OR. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah kita mendefinisikan rule, maka kita bisa melakukan proses inferensi. Misalkan kita ingin melakukan proses inferensi jika diketahui skor dari layanan itu adalah 9,8 dan skor dari makanan adalah 6,5. Maka untuk menentukan besaran tip dengan fase inference system, kita menentukan terlebih dahulu variabel yang disebut dengan tipping control. Jadi tip ini hanya istilah pemberian tip, nama variabel saja ya, sama dengan, nah ini yang kita penting, kita harus mendeklarasikannya dengan menggunakan fungsi control system, di mana control system ini dia diatur dengan menggunakan rule-rule yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu rule 1, rule 2, dan rule 3. Jadi hati-hati di sini menuliskan nama di sini itu harus sesuai dengan nama dari variabel rule-nya. Rule 1, rule 2, rule 3. Ini. Nah, setelah itu kita deklarasikan variabel tipping, di mana variabel tipping ini nanti adalah akan dilakukan proses simulasi dari control system dengan menggunakan fungsi control system simulation. Nah, di sini inputnya adalah variabel dari tipping control ini tadi. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan inputnya. Nah, ini tipping input, ini artinya kita nanti akan mengambil nilai input dari nilai CRIPS-nya, yaitu untuk food dan service. Nilai input food itu adalah 6,5. Ini sesuai dengan yang di sini. Skor service-nya 9,8. Nah, kemudian dilakukan proses compute. Nah, di sini compute ini dia melakukan proses mulai dari falsifikasi, kemudian inferensi, lalu defalsifikasi. Ini kita cukup memberikan perintah compute. Nah, setelah ini selesai, kita bisa mencetak nilai
tipnya. Nah, nilai tipnya itu disimpan dalam variabel yang namanya tipping output. Jadi kalau ini adalah input, maka output, nah tinggal kita nama variabel dari output tadi adalah tip kan. Nah, ini di sini itu akan keluar nilai dari output hasil proses inferensi. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat seperti apa sih atau di mana letak nilai itu di fungsi keanggotaan fasi untuk outputnya, ini kita bisa melihat dengan menggunakan perintah tip view, di mana simulation itu sama dengan tipping. Seperti ini, sehingga kalau ini kita jalankan, maka dia nanti akan keluar hasil di sini 20,35. Ini artinya adalah besaran tipnya dalam persen, yaitu 20,35%. Nah, di mana letak dari nilai tersebut, di mana prosesnya, ini adalah batas ya hasil inferensinya yang diarsir warna biru sama warna hijau di sini. Nah, dengan menggunakan defasifikasi, kita dapatkan nilainya adalah di garis yang warna hitam ini. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini cara mengimplementasikan fuzzy inference system dengan menggunakan bahasa Python. Jadi kita lihat sekarang di collapse-nya. Ini jangan lupa di bagian awal ini itu adalah maaf sebentar. Nah, ini. Jadi kita lihat di sini di bagian awal kita perlu melakukan proses import NumPy. NumPy itu tadi yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel, kemudian mengimport ekskavasi yang pertama kali harus kita install tadi. Misalkan kita beri nama alias yaitu fast. Kemudian dari ekskavasi nanti kita mengimport yang namanya kontrol. Ya, kita beri nama singkatnya atau aliasnya adalah CTRL. Nah, kemudian kita perlu mendeklarasikan parameter fungsi untuk input dan output. Nah, jadi ini untuk inputnya, kemudian ini juga untuk membership function untuk input dan membership function untuk output. Lalu rule-nya, nah ini rule-nya seperti tadi. Nah, ini untuk melakukan proses inferensi dengan menggunakan input 6,5 dan 9,8. Nah, ini kalau dijalankan itu akan keluar seperti ini. Misalkan kita ganti di sini 5 gitu ya. Maka berapa besaran tipnya? Nah, ini. Besaran tipnya itu adalah 16,15%. Nah, ini kalau kita lihat, ini hasil inferensi untuk setiap rule-nya itu adalah yang berarsir. Jadi ada 3 arsiran di sini, warna hijau, warna coklat atau orange, kemudian ada warna biru. Ini hijau, ini biru. Ini adalah warna coklatnya. Nah, di mana di situ setelah dilakukan proses perhitungan defasifikasi diperoleh nilainya adalah di garis yang warna hitam di sini yaitu nilainya 16,15%. Misalkan footnya sekarang yang saya besarkan menjadi 8,5.
Nah, di sini hanya naik sedikit menjadi 17. Ya, lalu misalkan foodnya sangat enak sekali. Nah, ternyata seperti ini. Tidak terlalu signifikan perubahannya karena servisnya itu hanya 5. Tapi kalau servisnya saya perbesar juga, ya, maka nilainya akan berubah menjadi 18,5. Seperti ini. Ya. Seperti ini cara mengimplementasikan Fuzzy Inference System pada Python. Terima kasih atas perhatiannya.